Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arfandi, sarjana pendidikan Islam dengan NIM 211700276. Dan saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua di LPTK UIN Dato Karama Palu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan tugas praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di Madrasah Aliyah Darul Hikmah, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, di pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kita karunia-Nya. Di antara karunia yang diberikan Allah kepada kita sekalian adalah nikmat sehat. Dan dengan sehat ini menjadi modal untuk kita kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Salat beri salam kita aturkan kepada kita dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kepada keluarganya, kepada sahabat sekalian dan umatnya yang senantiasa kokoh dalam menapaki jejaknya hingga hari kiamat. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada? Ada sakit hati? Ada. Oh, banyak yang sakit hati ya. Masya Allah. Ada sakit hati banyak ya? Dan sabar ya. Dan kuat ya menjalani hidup. Ya. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita, supaya lebih barokah, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doa, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir dari teman-teman kita pada hari ini?
Ada yang alfa? Hadir semua? Baik, berarti nggak perlu saya absensi ya, karena hadir semua alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat sehat tadi, maka kita manfaatkan dengan bersemangat untuk belajar. Pada minggu lalu, ya, kita membahas terkait adab membusuk orang yang sakit. Masih ingat kan ya? Masih ingat. Nah, doa yang diajarkan Nabi SAW ketika menjenguk orang yang sakit itu masih ingat atau tidak? Hah? Masih ingat atau tidak? Masih. Ya. Kalau sesama wanita, syafa'illah. Ya. Kalau ke laki-laki, syafa'allah. Atau doa yang lain misalnya, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau kemarin juga kamu sudah hafal as'alullahal-azim rabbal arsyil azim ayas biya. Ya. Itu doa diantara doa menjenguk orang sakit, ya, mendoakan orang yang sakit. Atau Allahumma rabbana adhibil ba'sa isnan tasyafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Nah, itu doanya, ya. Saya harap tidak ada yang lupa lagi doanya. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, ya, lanjutan dari bab kemarin, yaitu kita masuk di larangan berbuat syirik, atau alangkah baiknya kita menghindari perbuatan syirik. Nah, saya mau memperlihatkan sebuah video kepada kalian, yang nanti setelah kalian lihat video ini, ya, kalian diskusikan dengan aku. Sebelum saya lanjutkan, jadi saya akan bagi kelompok, ya, menjadi 4 kelompok aja, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Jadi ada 4 kelompok. Nanti saya minta ketika kalian memperhatikan video yang akan saya putar nanti sebentar lagi, kalian diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira hal apa yang kalian dapatkan, hikmah apa, ya, dan seterusnya. Siap? Siap ya? Ya, silakan diputarkan. Kita semua telah mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb atau Tuhan alam semesta yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dia menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita mencari nafkah, dan Dia menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman sebagai rezeki bagi kita. Setelah kita mengetahui demikian, hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan baginya tandingan atau sekutu dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, alam semesta yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita mencari nafkah, dan yang menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman sebagai rezeki bagi kita. Setelah kita mengetahui demikian, hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menjadikan baginya tandingan atau sekutu dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat luas dan mendalam ilmunya menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan, yang dimaksud membuat sekutu bagi Allah adalah berbuat syirik. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit atau sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan perbuatan syirik yang samar itu seperti demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, atau demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu, atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya misalnya, atas kehendak Allah dan kehendakmu,
Juga ucapan seseorang seperti kalau bukan karena Allah dan karena Tuhan. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau menjadikan sujulan sebagai sekutu bagi Allah dalam ucapan-ucapan tersebut. Semua ucapan ini adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itulah syirik. Ada sebagian perbuatan yang telah diketahui dengan jelas bahwa perbuatan itu adalah syirik, seperti menyembelih, bernadar, berdoa, meminta dihilangkan musibah atau istighosah kepada selain Allah, dan terdapat pula bentuk syirik seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dalam hadis tadi, yang sangat sulit dikenali atau sangat samar. Nah, syirik seperti ini ada dua macam. Pertama, syirik dalam niat dan tujuan. Ini termasuk perbuatan yang samar karena niat terdapat dalam hati, dan yang mengetahui hanya Allah Ta'ala, seperti yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Syirik seperti ini adalah seperti syirik dalam ucapan selain perkara i'tiqad atau keyakinan. Syirik semacam ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satu di antara bentuk syirik yang sering diucapkan oleh lisan manusia, tetapi belum banyak yang mengetahui bahwa perkataannya termasuk dalam perbuatan syirik, adalah mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Misalnya, bencana ini biasa terjadi karena bulan ini adalah bulan subuh. Atau mengatakan begini, sial, gara-gara angin ribut ini kita jadi gagal panen. Ya, sebagian orang begitu mudah mengucapkan perkataan-perkataan seperti tadi. Padahal makhluk yang kita cela tersebut tidak mampu berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Mencaci mereka pada dasarnya telah mencaci dan menyakiti yang telah menciptakan dan mengatur mereka, yaitu Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu mencaci maki aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari dalil-dalil ini terlihat bahwa mencaci maki masa atau waktu, angin, hujan, dan makhluk lain yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah terlarang. Larangan ini bisa termasuk syirik akbar atau syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam jika diyakini makhluk tersebut sebagai pelaku dari sesuatu yang jahat dan baik. Meyakini demikian berarti meyakini bahwa makhluk tersebutlah yang menjadi hal baik dan buruk, dan ini sama saja dengan menyatakan ada pencipta selain Allah. Namun, jika diyakini yang menakdirkan adalah Allah, sedangkan makhluk-makhluk tersebut bukan pelaku dan hanya sebagai sebab saja, maka seperti itu termasuk keharaman, tidak sampai derajat syirik. Tapi apabila yang dimaksudkan cuma sekedar pemberitaan, seperti mengatakan, aduh, hari ini sangat panas sekali, sehingga kita menjadi capek. Nah, ucapan seperti ini tanpa tujuan mencela sama sekali, maka seperti ini tidaklah mengapa. Begitu, kita harus berhati-hati dalam berucap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Ya, barusan kita sudah lihat video pertama, ya. Jadi penjelasan singkatnya, syirik itu ternyata bukan hanya sebatas menyembah berhala. Yang kita pahami selama ini, yang dimaksud dengan syirik adalah cuma menyembah berhala, atau misalnya menyembelih kepala kerbau, ya, untuk untuk sesajen. Hanya sebatas itu. Ternyata tadi di video kita dikasih pemahaman bahwa syirik itu ternyata banyak macamnya. Bahkan amal yang kita berikan, ya, kepada orang lain, di samping juga kita memberikannya kepada Allah, itu termasuk juga syirik, walaupun itu hanya syirik ringan, syirik kecil. Kemudian juga ucapan-ucapan, kalau bukan karena engkau, kalau bukan sebab engkau, saya akan celaka. Ini juga termasuk syirik. Atau percaya dengan hari baik, hari buruk. Tadi dijelasin dalam video kan? Ya kan? Iya. Kemudian percaya kepada paranormal, dukun, juga termasuk, ya. Dan apalagi tadi, banyak sekali.
Jadi syirik itu enggak hanya sebatas menyembah berhala, ya ada patung kemudian kita sembah-sembah. Ya. Ternyata merubah persepsi kita selama ini. Ya. Kebanyakan orang masih menganggap syirik itu ya hanya yang zahir-zahirnya, yang nyata-nyatanya ya yang menyembah berhala. Tapi ternyata banyak sekali ya perbuatan-perbuatan syirik yang kita tidak sadari. Salah satu contoh yang sangat banyak sekali kita temui di masyarakat adalah bersumpah atas nama selain Allah. Biasanya apa ya? Kamu dengar itu biasa sumpah atas nama apa? Sumpah pocong, ya kan? Sumpah pocong biasanya. Berapa lagi sumpah apa lagi? Demi juga termasuk demi apa? Demi cintaku padamu. Ya, ini juga termasuk demi. Demi engkau aku mampu melakukan ini. Demi ini kan juga sumpah juga. Saya teringat sebuah perkataan yang sangat bagus, nanti kamu catat ya. Kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Engkau bersumpah atas nama makhluk. Engkau bersumpah atas nama Allah, kemudian engkau berdusta, itu lebih baik daripada engkau bersumpah atas makhluk walaupun engkau benar. Paham gak? Sekali lagi. Engkau bersumpah atas nama Allah, kemudian berdusta, itu lebih baik daripada engkau bersumpah atas nama makhluk walaupun engkau jujur. Kamu kenapa kok bisa atas nama Allah kok lebih baik, kemudian atas nama makhluk walaupun benar itu nggak baik? Ya karena kalau kamu bersumpah atas nama Allah kemudian kamu bohong, jatuhnya dosa besar. Tapi kalau kamu bersumpah atas nama makhluk, jatuhnya syirik. Mana antara kedua ini yang lebih parah, lebih besar? Dosanya syirik. Nah, jangan sampai kamu mengucapkan hal-hal yang Allah akan murka dengannya. Atau di masyarakat kita juga yang banyak adalah apa? Menganggap ada hari baik, ada hari buruk. Perjodohan juga masuk di dalamnya. Hari Senin nggak bisa ketemu dengan hari Kamis. Laki-lakinya Senin, perempuan hari Kamis nggak bisa ketemu, dan seterusnya. Kemudian dari nomor-nomor yang disakralkan, diselamatkan, ya seperti di negeri kita ini, di zaman modern ini masih ada aja orang yang percaya ada angka keramat atau angka sial. Kamu akan temui di hotel-hotel, di beberapa hotel di Jakarta, ya, itu lantai gedungnya kamu cari angka 13 itu kamu tidak akan ketemu. 13 atau enggak 14, 13 atau 14. Itu enggak akan ketemu. Jadi dari 13 dari 12 langsung ke 14. Ya. Dari ke 12 ke 14 kenapa? Karena mereka masih meyakini, masih menganggap bahwasanya angka 13 itu adalah angka sial. Nah, kesialan ini dalam Islam dinamakan tatoyur. Apa? Tatoyur atau tiaroh. Catat. Tatoyur atau tiaroh. Nabi SAW bersabda, "At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk." Tatoyur itu adalah syirik, tatoyur itu adalah syirik, tatoyur itu adalah syirik. 3 kali. Apa itu tatoyur? Siapa yang tahu? Tatoyur itu terambil dari kata toyirun. Ya. Apa itu toyirun? Burung. Kronologisnya kenapa disebut tatoyur? Karena dulu pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika mereka ingin melakukan perjalanan, ya, ketika mereka akan melakukan perjalanan atau perdagangan, mereka belum mau melanjutkan perjalanan sebelum mereka menerbangkan burung dulu. Ketika burung itu terbangnya ke kanan, maka mereka menganggap wah ini adalah pasti hari baik.
atau pasti petanda baik. Tapi kalau burung tersebut terbangnya ke arah kiri, maka mereka menganggap wah ini pasti burung atau hari siang. Nah, di kita juga masih banyak yang demikian. Mungkin di desa kalian banyak juga yang percaya seperti ini. Banyak ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, man raddat futiyah in haja faqad asyrak. Barang siapa yang membatalkan keperluannya, hati-hati. Barang siapa yang membatalkan keperluannya karena menganggap siang, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Ya, termasuk juga jimat-jimat yang tempel-tempel yang dikalungkan anak-anak supaya dijaga, ya. Banyak yang seperti itu. Banyak digelangkan, kemudian dikalungkan. Pokoknya macam-macam deh, ya. Nah, dari apa yang kita saksikan bersama, saya minta kalian untuk mempresentasikan, mendiskusikannya dengan teman kalian, ya, terkait dengan perbuatan syirik. Baik, silakan kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 bersiap-siap untuk maju ke depan. Kita awali dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan pimpin Ama dan kawan-kawannya maju ke depan dan presentasikan hasil apa yang akan diskusikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang materi syirik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya kelihatannya capek semua ini. Capek ya? Kalau gitu kita bermain dulu. Kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, permainannya adalah, perhatikan instruksi saya. Ketika saya bilang tepuk tangan 1, kamu harus tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Nanti kalau yang salah kita punishment, kita hukum. Siap? Setuju dihukum? Setuju. Baik, konsentrasi. Gimana? Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Saya nggak bilang tepuk tangan. Jadi tadi tepuk tangan. Jadi tepuk tangan. Kalau ada kata tepuk tangan, baru tepuk tangan. Kalau cuma tepuk doang jangan loh. Oke, siap. Oke. Tepuk pramuka. Kenapa tepuk tangan? Kan belum bisa bilang tepuk tangan, tapi tepuk pramuka, ya kan? Oke, konsentrasi. Ini masih pemanasan. Dan sekali lagi yang salah kita hukum. Oke, konsentrasi. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 3 kali. Oke, kita cari temannya. Ya, sekarang kalau gitu kita ganti ya, jangan lagi tepuk. Tapi kalau saya bilang pisang 1 kali tepuk. Kalau anggur 2 kali. Kalau mangga 3 kali tepuk. Oke, kita ingat lagi. Pisang 1 kali, anggur 1 kali, mangga 3 kali. Pisang, anggur, mangga. Pisang, anggur, mangga. Berapa mangga? 3. Berapa pisang? 1. Berapa anggur? 2. Oke. Mangga. Pisang. Pisang. Anggur. Pisang. Mangga. Mangga. Pisang.
Oke. Ya, seru sekali pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kemudian kesimpulan dari materi apa yang tadi kita sama-sama dengarkan, bahwasanya perbuatan syirik itu ternyata konsekuensinya sangat berbahaya, sangat berat, ya. Apa? Tidak diampuni Allah. Ya. Tadi kita telah dengar sama-sama ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Atau faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, faqad iftara itsman adzima, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sehingga harus perhatikan, zalim itu ada 3 kata Nabi SAW. Az-zulmu salasatun. Zalim itu ada 3. Ada zalim yang akan diampuni Allah, ada zalim yang tidak akan dibiarkan Allah, dan ada zalim yang tidak akan diampuni Allah. Yaitu kezaliman kita dengan Allah. Hanya kita punya salah sama Allah. Seperti apa? Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ya, nggak haji. Ini katanya dengan Allah bukan? Katanya dengan Allah. Nah, semua perbuatan dosa yang kita lakukan kaitannya dengan Allah langsung, ya, ketika kita bertobat kepadanya maka Allah akan ampuni. Wa yatubullahu man taba. Allah akan mengampuni siapapun yang bertaubat. Sangat banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, menerima semua taubat hamba-hambanya. Nah, adapun zalim yang kedua yang tidak akan dibiarkan Allah adalah kezaliman yang kamu lakukan kepada orang lain, yaitu hamba sesama hamba, makhluk sesama makhluk. Nah, ini Allah tidak akan biarkan. Maksudnya harus selesaikan dulu, ya, antara kalian, baru Allah ampuni. Sehingga kata Nabi SAW, man kanat madzamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyataharruhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya dosa zalim sama orang lain, baik berkenaan dengan kehormatannya atau berkenaan apapun itu tentangnya, maka segeralah minta maaf. Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Sebelum datang yang dimana tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham, uang tidak lagi berguna. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamati. Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, ya, maka dosa-dosa dia atau pahala-pahala dia itu akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Dosa apa saja sih? Dari mana saja? Seperti menghina, riba, apa lagi? Menggunjing. Tumpah kendaraan, menggunjing, minjam uang nggak diganti, ya. Ini semua termasuk kezaliman. Nah, zalim yang ketiga, la yaghfirullah. Zalim yang tidak akan diampuni Allah adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karena kita ambil kesimpulan, ya, pada kesempatan kali ini, ya, untuk kita sama-sama jauhi perbuatan syirik, ya, dan menjadikan itu adalah satu-satunya hal yang harus kita jauhi diri dan keluarga kita dan masyarakat kita tentunya. Demikian mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum ditutup, untuk materi minggu depan jangan sampai lupa, ya, yaitu terkait dengan akhlak-akhlak tercela, ya, akhlak-akhlak tercela. Dan PR tadi yang KPD PR tadi yang saya berikan jangan lupa dikerjakan,
Ya? Siap? Siap. Baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.